Tanah air. Ada Tifal Solesa di kawasan Patung Kuda Jakarta Pusat, Febriana Mila di Semarang, Jawa Tengah, dan Linda Wirawan di Makassar, Sulawesi Selatan. Kita terlebih dulu menuju Patung Kuda Jakarta Pusat, ada Tifal Solesa di sana. Tifal, bagaimana kondisi terkini di sana? Saya mengibaratkan bahwa May Day kali ini di Patung Kuda seperti pesta rakyat. Banyak aliansi buruh yang berkumpul di sini, tidak hanya dari kalangan pekerja, tapi juga aliansi dari kalangan lain juga ikut serta di sini menyampaikan aspirasinya. Sejak tadi saya memantau keberadaan mereka sudah ada di Jalan Medan Merdeka Barat dan Silang Monas ini sejak pukul 6.20 waktu Indonesia bagian Barat, dan perlahan sudah melakukan orasinya mendekati pukul 9 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Saat itu yang saya dengar adalah banyak unek-unek suara-suara aspirasi, pendapat, perspektif yang dirasakan oleh mereka, terutama dari kalangan pekerja, khususnya pada dua aspek yang menjadi topik utama yang diangkat oleh kalangan buruh kali ini, setidak-tidaknya yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI. Dua topik itu berhubungan langsung. Yang pertama terkait dengan implementasi dari penerapan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law Cipta Kerja. Dari hal itu mereka menurunkan ada 9 hal yang dirasa krusial untuk kemudian dikritisi yang dipandang cukup merugikan kalangan buruh. Yang pertama soal upah minimum yang masih dipandang murah, kemudian outsourcing yang berlaku seumur hidup, lalu juga ada kontrak kerja berulang-ulang, penetapan pesangon murah bagi mereka yang terkena PHK, lalu juga proses pemutusan hubungan kerja yang dipandang dipermudah kepada para pemilik usaha atau dari para pengusaha, kemudian pengaturan jam kerja yang terlampau fleksibel, ditambah lagi pengaturan cuti yang tidak pasti sehingga upahnya tetap dibayar, khususnya untuk cuti haid maupun juga cuti melahirkan. Ini tampak ada upaya untuk menyulitkan bagi kalangan pekerja perempuan untuk mendapatkan dua hak itu tadi. Kemudian proses administrasi pengambilan tenaga kerja asing untuk kemudian dipekerjakan di Indonesia tanpa melewati proses terlebih dahulu sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta hilangnya beberapa sanksi pidana yang termuat dalam aturan sebelumnya sebelum diterapkan dalam Omnibus Law Cipta Kerja yang sekarang. Hal inilah yang kemudian ditegaskan berkali-kali, baik itu dari Andi Gani Ninawea selaku Ketua dari KSPSI maupun juga Said Iqbal selaku Ketua Umum dari Partai Buruh sekaligus Presiden dari KSPI, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. Mereka melakukan orasi secara berpencar. KSPSI, kelompok KSPSI sempat berorasi bahkan sampai sekarang juga masih berlangsung di sekitaran Silang Monas mendekati area IRTI. Sementara untuk dari kalangan Partai Buruh bersama dengan tim KSPI sempat melakukan orasi terlebih dahulu di depan Balai Kota DKI Jakarta. Nah, khusus untuk dari kelompok KSPI, Said Iqbal kepada wartawan tadi menyampaikan bahwa mereka sudah menunjuk utusan mereka untuk bertemu dengan pemerintah, dalam hal ini kepada Menteri Sekretaris Negara dan juga Kepala Staf Kepresidenan. Harapannya aspirasi mereka ini bisa didengar dan bisa ditindaklanjuti oleh pemerintah, terutama dalam hal ini soal Omnibus Law tadi, ditambah lagi masalah outsourcing seumur hidup dan juga penerapan upah murah bagi kalangan pekerja. Nah, setelah ini bagaimana kemudian prosedurnya? Nah, dari kelompok massa yang tergabung dalam KSPI dan juga Partai Buruh ini setelah melakukan orasi di depan Balai Kota DKI Jakarta, mereka akan melakukan long march, lalu kemudian berhenti sesaat di sekitaran Patung Kuda ini, baru kemudian mereka akan melakukan aksi berikutnya atau agenda berikutnya yang berlangsung di Stadion Madia Kompleks Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Proyeksinya sekitar pukul 1 siang nanti mereka akan melakukan yang namanya May Day Festival. Mereka mengklaim akan ada event yang lebih besar lagi dengan jumlah cakupan massa yang lebih besar ketimbang aksi yang berlangsung di Patung Kuda Arjuna Wijaya, dengan tema ataupun juga aspirasi yang masih sama seperti yang disuarakan pada saat ini di Patung Kuda Arjuna Wijaya bersama dengan teman-teman aliansi buruh lainnya. Sejauh ini yang saya lihat, Gita, proses ataupun juga berjalannya unjuk rasa ataupun juga aksi damai dari kalangan buruh ini berlangsung kondusif karena juga tetap dikawal oleh aparat gabungan TNI Polri. Terakhir yang saya konfirmasi juga bersama dengan teman-teman pewarta lainnya ke Kapolres Metro Jakarta Pusat, ia menyampaikan bahwa seluruh pengawalan akan berlangsung tidak hanya di Patung Kuda tapi juga di titik-titik konsentrasi massa lainnya, terlebih di Stadion Madia atau di Kompleks Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Sampai pun nanti akan dikawal juga alur iring-iringan ataupun juga long march yang dilakukan oleh para massa yang tergabung dari sejumlah aliansi untuk menyuarakan aspirasi di masa May Day kali ini atau di Hari Buruh Internasional 1 Mei 2024. Total 3.000-an personel gabungan dari
dari TNI Polri, dari Kodam Jaya, kemudian Polda Metro Jaya, diperbantukan lagi dari otoritas lain, terutama dari Pemprov DKI Jakarta, juga masih tetap mengawal proses kali ini. Sehingga imbasnya apa? Imbas dari demo yang berlangsung sejak pagi hingga setidaknya siang hari ini, ada beberapa akses jalan yang ditutup. Seperti tempat saya melaporkan saat ini. Ini tempat saya berpijak adalah di Jalan Medan Merdeka Barat. Sejak pukul 6 pagi tadi atau sekitar setengah 7 pagi waktu Indonesia Barat, akses jalan dari arah Bundaran HI menuju Istana ini sudah ditutup. Sementara selang 1 jam berikutnya, akses dari jalur Istana menuju ke Bundaran HI di Jalan Medan Merdeka Barat juga sudah ditutup. Dan sekarang sudah diblokade oleh massa untuk kemudian melakukan orasinya di titik masing-masing. Sehingga yang patut diperhatikan di sini adalah bagi pengguna jalan di wilayah DKI Jakarta yang kemudian akan melintasi beberapa wilayah di sekitaran tempat aksi ini, perlu diperhatikan arahan-arahan dan juga instruksi dari petugas kepolisian yang berjaga. Karena bisa jadi imbasnya akan terdampak kemacetan panjang ataupun juga kepadatan lalu lintas di area-area sekitarnya seperti Jalan Budi Kemuliaan, lalu juga Jalan Majapahit, Tanah Abang Timur, Jalan Abdul Muiz, dan juga Jalan Ridwan Rais. Ini yang perlu diperhatikan, dan kapan kiranya aksi ini akan selesai? Kalau kita mengacu pada peraturan yang berlaku, maksimal masa ini harus menyampaikan orasinya setidak-tidaknya sampai pukul 6 petang nanti atau pukul 6 sore waktu Indonesia bagian Barat. Dan sejauh ini saya tegaskan sekali lagi bahwa aksi damai tepat sesuai dengan janji yang mereka sampaikan atau dari kalangan massa sampaikan kepada pewarta, semua berjalan tertib dan kondusif sejauh ini kita. Terima kasih Tifal atas laporan Anda. Saudara, dari Jakarta kita pindah ke Semarang. Mila, bagaimana aksi demo buruh di sana, Mila?